Jahit itu tuh hobi yang sangat menyenangkan gitu. Yes. Kayak kreativitas kita tuh bisa diuji banget di sana. Kayak di luar sana aja tuh hobi jahit ini tuh bisa berkembang banget. Kenapa di Indonesia nggak kita aktifin lagi gitu loh. Padahal menurut aku ya untuk kayak ngejahit apalagi project-project simple nggak perlu sekolah jahit dulu atau kayak ikut universitas fashion design tata busana dulu, itu nggak perlu gitu. Kayak Langsung lihat sosial medianya Kak Aza aja. Iya dong. Hai teman jahit, kembali lagi di Gope, Gosip Penjahit. Nah, kalian pasti pada kangen banget kan? Ih, pede banget aku. Kita lagi ada di studio barunya teman jahit. Yeay. Dan karena kita di tempat yang baru, pastinya nggak kalah menarik. Aku ditemenin sama bintang tamu dan juga teman aku yang baru, fresh banget, special banget. Langsung aja ke host kita dulu ya. Host kita Kak Tanti. Hai teman jahit, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Yes, pasti dong. Dan bintang tamu yang spesial ini adalah salah satu peserta dari Menjahit Bersama Indonesia, Wow. Kak Aza. Yeay. Selamat datang Kak Aza di studionya Teman Jahit. thank you udah ngundang aku juga. Yes, pastinya dong. Kita mau menginspirasi semua teman jahit di rumah sana. Betul. Cerita dong Kak. Cerita apa ya? Cerita nih Kak Aza kesehariannya Yes. lagi ngapain? Lagi Betul. sibuk apa? Gitu. Oke, aku perkenalan dulu ya. Boleh. Aku Azaria, tapi kalian bisa panggil aku Aza atau Zaza, terserah. Nah, aku itu sekarang itu fashion content creator full time. Jadi aku itu banyak nge-share juga tentang kayak tips-tips ngejahit, cara ngejahit gimana, khususnya untuk beginner level. Jadi buat kalian yang masih pemula, masih belum pernah jahit sama sekali, mungkin itu bisa belajar bareng sama aku gitu. Seru Asik banget. Tapi nih kita langsung tanya aja, kenapa harus jahit? Kenapa nggak beauty? Kan secara kakak cantik banget. Iya. Atau food? Kan food juga banyak Food tuh. juga Food banyak. vlogger Iya. banyak banget Kan ya. jahit kan tua banget kata orang, terus Iya. basi banget nggak sih? Kak, kenapa gitu? Iya, jadi emang banyak orang tuh persepsinya kalau ngedenger jahit itu kayak kesannya udah tua gitu ya, kayak hobi nenek-nenek, hobi tante-tante gitu. Padahal menurut aku ngejahit itu tuh hobi yang sangat menyenangkan gitu. Yes. Kayak kreativitas kita tuh bisa diuji banget di sana gitu kan. Nah, terus sekarang ini kan ada banyak banget kayak beauty vlogger atau juga yang kayak masak-masak, food blogger, itu kan udah banyak banget. Iya. Sedangkan orang yang ngajarin jahit itu tuh kayak sedikit Yes, banget. masih ada peluang. ya. Iya, dan bahkan kebanyakan tuh orang bule gitu loh. Kayak di luar sana aja tuh hobi jahit ini tuh bisa berkembang banget. Kenapa di Indonesia nggak kita aktifin lagi gitu Iya. loh. Gitu sih. Jadi kurang lebih nih teman jahit Kak Zaza ini punya prinsip dan visi yang sama ke teman kayak jahit, teman jahit. ya kan? Yes, betul Di banget. mana kita pengen bikin suatu konten yang mendorong penjahit di Indonesia untuk mulai menjahit lagi. Betul, Ya kan? betul banget. Terutama gitu. generasi milenial ya. Oke, bener. dengan cara kita yang generasi milenial, kita masukin ke TikTok, kita masukin ke Instagram konten-konten kita supaya mereka tertarik. Benar. Keren. Dan emang sebenarnya ya ini hasil dari sharing aku di TikTok juga, ternyata peminatnya tuh lumayan tinggi juga. Tapi mereka itu bingung aja gitu, belajarnya dari mana sih? Harus banget kah sekolah fashion dulu baru bisa jahit Karena gitu. mahal juga. bener. Iya, kebanyakan Mahal. karena faktor biaya, benar. Mahal dan terlalu lama kadang kan. Dan orang udah keburu bosan duluan. Benar gitu. Padahal menurut aku ya untuk kayak ngejahit apalagi project-project simple nggak perlu sekolah jahit dulu atau kayak ikut universitas fashion design tata busana dulu, itu nggak perlu gitu. Kayak Langsung lihat sosial medianya Kak Aza aja. Iya dong. with Zaza, ya kan? bisa, benar. Iya, betul banget. Kak, tapi aku udah kepo nih. Instagramnya Kak Zaza, TikToknya juga aku udah kepo. Kalau dari platform kakak yang kedua itu, konten apa sih yang paling diminati sama teman jahit di luar sana? Konten Yang DIY. pernah kakak buat?
Iya, pastinya konten DIY sih. DIY. Iya, kayak aku tuh pertama waktu itu bikin bucket hat dan itu gila banget sih peminatnya kayak banyak. Iya, bucket hat. Iya, ini Ada bucket di hatnya depan. bener. Jadi yang biru itu yang pertama kali aku bikin. Sebenarnya iseng-iseng aja sih waktu itu upcycling gitu kan. Ternyata peminatnya banyak yang minta dibikinin tutorialnya juga. Iya. Ya udah, akhirnya aku bikinin patternnya, polanya. Aku share gratis buat mereka yang mau coba bikin. Abis itu aku juga share tutorialnya di TikTok dan itu banyak sih yang create lagi gitu. Wow. Yes, itu dia yang bikin kita terinspirasi juga ya Tan buat Betul ngundang banget. Kak Zaza ya. Iya. Sekarang kamu cek deh topinya. Mantep nggak tuh buat di-download Tan? Boleh. Langsung kita cross check aja. Kita cross check ya. Ini polanya juga ada. Tapi ini agak ditimpa-timpa. Karena anginnya kencang teman jahit. Iya nih, kalau aku pegang Kak Ongki, ternyata di kilting dulu. Aduh. Jadi sebelum buat Kak Zaza nih di kilting ya, Kak Zaza bener ya? Iya, betul. Jadi di kilting, terus habis itu dibuat polanya ya, berarti Iya. ya. Jadi ini sebenarnya tuh kain-kain sisa, terus aku potong kecil-kecil. Jadi aku bingung kan waktu itu mau upcycling jadi apa ya. Jadi aku potong kecil-kecil, aku quilting dulu. Abis itu aku pikir apa ya yang cocok gitu. Dan karena lagi lumayan booming kan bucket hat Oh ya juga. benar, lagi booming banget waktu itu. Jadi aku coba bikin polanya, terus yaudah aku coba jahit aja. Ternyata peminatnya lumayan gila juga gitu, lumayan Iya. banyak juga. Dan tebel juga. Boleh coba nih. Boleh. Kita mau coba. Aku lagi, aku dihujat Jangan mulu nih. jangan. Tapi ya kalau lihat polanya ini kan kakak udah di print semua ya. Dan gampang banget nih buat teman jahit yang mau download polanya itu bisa di print pakai A4 ya Kak? Iya, betul. Pakai A4 terus tinggal disambung-sambung udah diarahin. Jadi tinggal motong-motong saja. Iya, Gitu. betul. Jadi gampang betul. banget kalau misalkan dia tinggal print sendiri, potong-potong, langsung jahit. Betul. Gak Tapi perlu ini buat yang sendiri lagi polanya. benar Oh, gak gitu. perlu bikin dari awal. Mm-mm. Tapi ini yang lagi aku bawa itu yang pertama kali banget, jadi aku masih pakai pensil. Cuman nanti kalau kalian mau itu bisa minta aku ntar share PDF-nya. Wih. Jadi benar-benar Jadi DM tinggal aja. langsung. Iya, DM. tinggal DM aja. Nanti langsung. Instagramnya ada di bawah. Betul. Dan nggak cuman bucket hat aja, Kak Zaza ini udah bikin dan baru tayang di YouTube-nya juga. Kalian Iya. bisa download, ada linknya juga udah ada ya sekarang ya di bawah ya. Itu foldable Shopping bag. shopping bag. Benar. Kan sekarang udah diet plastik kan. Iya, Dan daripada kita- situ sih. Balik ke situ ya, daripada kita beli-beli ya kan. Benar. Beli di toko-toko gitu. Tan, ini kayak apa ya Tan? Ini Ayo Azul tebak, pakai satin. Betul. Jadi di Satin. sini ada kantongnya juga, Oh ada pouch-nya. kantongnya, oh ada pouchnya. Oke bisa buat naruh kembalian. Mana? Ini tuh di Bukan sini. terus kembali gini nih. Bukan Enggak, dong. bukan ya. Bukan. Itu zaman dulu. Itu Ini dari- zaman sekarang Zaman teman sekarang. jahit. Ada pouchnya. Keren Jadi kalau buat teman Iya. jahit nanti udah dapat bucket hat kan. Terus abis itu dapat lagi ini. Jadi kalau Iya. belanja nggak kepanasan, pakai tinggal ke With Zaza aja. Tapi Di-download teman jahit nih patternnya. jangan salah fokus. Apa Nanti digunting bawah jadi baju lagi. Oh iya benar. Tank top ya soalnya mirip. Iya mirip banget Mirip kan. banget. Ya ini inspirasinya emang dari kantong kresek sih. Kan kayak sekarang ini kan nggak dibagiin kantong kresek lagi ya. Iya, Ya udah benar. kita bikin aja yang bisa dipakai terus-terusan. Keren. Iya benar keren, benar. keren. Jadi nggak buang sampah. Iya. Soalnya juga ya Kak, kemarin pas kita ngadain lomba, ya ampun aku tuh bingung banget. Sampahnya tuh mau diapain? Betul. Mapnya, Segunung. iya. Kita pengen jualan map ini di toko 3 Iya, udah sekarang. di-filter yang Udah bagus-bagus. di-filter yang Jadi bagus. toko alat tulis ya. Iya. Ya ATK. ampun. ATK. Oh, makanya penting banget nih buat teman jahit gunain yang bisa di reusable kayak begini. Bener. Ya kan? Jadi ramah lingkungan juga, terus sampah tuh nggak numpuk gitu loh. Aduh ribet banget deh kalau sampah. Iya. Ya kan? Terus next kakak pengen bikin DIY apa nih kak? Kayaknya seru banget sih kakak bikin DIY-nya lucu-lucu banget. Iya, kepake banget. Sehari-hari gitu. Emang DIY aku tuh pingin bikinnya yang gampang dulu, yang bener-bener beginner level banget. Jadi kayak kalian yang pemula banget itu jangan takut gitu loh untuk mulai ngejahit. Itu tujuannya sih, makanya kayak aku bikin simple-simple. Nextnya mungkin aku akan mulai bikin kayak baju, karena udah banyak banget juga yang nge-request aku di sosial media Ya. gitu kan, TikTok, Instagram.
Jadi pertama kali aku akan bikin yang semacam rok gitu sih, gitu. Jadi Maksudnya kayak semacam rok dress gitu? enggak, jadi rok slip skirt gitu. Rok aja? Iya, rok gitu, rok yang polos dulu. Kenapa yang polos dulu? Karena kita ada yang namanya nanti pecah pola kan. Tapi kalau aku langsung pecah pola kan kaget gitu ya. Nggak ngerti basicnya Iya, itu benar. apa. Jadi aku akan bikin dulu nanti basic skirtnya dulu. Gimana cara bikin skirtnya. Habis itu baru nanti nextnya kita bisa belajar pecah pola lagi. Mau jadi mermaid kayak apa kayak itu bisa. Yang Iya. lebih advance lah berarti Iya, ya. benar. Jadi kan belajar belajar dari awal bareng-bareng nih sekarang. Bener. Aku juga mau belajar. Aku bener-bener aja deh tadi padahal nggak ngerti pecah pola tuh apa. Ya mungkin nanti teman jahit kalau misalkan memang mau belajar bisa langsung ke Kak Aza ya berarti. Yang Iya. dari dasarnya dulu terus nanti mungkin intermediate, nanti kalau udah yang itu langsung advance yang udah pecah-pecah pola tadi, yang Iya. permen apa segala macem kan. Betul. Jadi kita nanti berkembang bareng-bareng nih, Wih. mulai Belajar bareng-bareng. bareng-bareng. Iya. Serem. Tapi kalau kakak nih nyari ide, itu di mana sih kak? Kok bisa sekreatif ini? Terus kak ini kalau yang polanya ini ya, ini tuh layak banget sih buat dijual karena keren banget. Ya kan udah didesain, digarisin juga. Keren banget gitu. Kakak kalau dapet ide tuh dari mana sih bikin-bikin gini? Iya, yang pertama aku tuh akan dapat idenya kebanyakan dari yang request justru sama kayak behavior masyarakat juga. Kayak misalkan bucket hat lagi booming waktu itu, ya udah aku coba bikin. Abis itu shopping bag aku ngelihat sekarang ini kalau belanja udah susah nggak dikasih kantong kresek lagi. Iya. Terus mamaku tuh juga susah kayak bawa tas tuh ribet gitu kan. Jadi Iya. aku pikir yaudah aku bikin aja foldable shopping bag Iya. gitu. Iya. Itu sih awal-awalnya gitu loh, ide-idenya tuh dari situ. Terus juga yang pasti brainstorming lagi yang ngelihat kayak dari YouTube, Referensi Pinterest, lainnya. iya, TikTok gitu. Kebanyakan justru dari orang luar sih yang menginspirasi kita juga Karena gitu. kalau di sana kan banyak banget Kak Tanti, Bener. karena kalau jahit ya kan. Iya. Terus ya kalau misalnya di sana itu mereka tuh udah terbiasa buat memang ngulik-ngulik sendiri. Benar. Kalau di benar. sini mungkin masih banyak yang kayak coba deh lihat di YouTube gitu. Kalau di sana enggak, mereka berani buat coba, Iya. terus mereka berani buat sharing, walaupun Iya. salah pun mereka sharing. Iya, gitu. benar Itu dia. benar. Terus Kak Zaza juga bagusnya adalah mengikuti tren bikinnya. Iya. Jadi teman jahit tuh jadi tertarik gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita bikinnya contohnya yang jadul-jadul gitu kan mereka jadi nggak tertarik buat bikin, buat download juga. Iya, karena kan Betul. emang ya lagi nggak in gitu. Iya. Ngapain diikutin? Benar. Yang nonton Bucket Hat ini aku lihat di TikTok itu udah sampai berapa kak? 100 berapa ya, 50 ribuan deh kalau nggak salah, aku lupa sih. 160.000 Oh, di 160.000. TikTok tuh. Ada juga banyak soalnya videonya tuh. Iya, peminatnya Iya. tuh justru yang lumayan 50.000. banyak banget loh. Ini yang paling lucu tuh review pendedel tuh bisa sampai 300.000. Wow. Aku Oh, ini juga review bingung pendedel. kenapa. Ada Macam-macam bocoran pendedel juga. berarti ya. Iya, kayak waktu itu aku nge-share pendedel yang bagus tuh kayak gimana. Soalnya ini pengalaman aku sih selama sekolah juga gitu kan. Iya. Pendedel aku tuh yang kecil-kecil tuh sering banget antara tutupnya hilang atau kayak cepet retak, patah, bener Iya. gitu. Gitu sih. Ini enak nih pakai yang gede, tangannya nggak sakit. Iya. Ya kan? Wah keren banget. Banyak banget video yang inspiring banget ya. Yang buat teman jahit. sewing tips juga banyak buat teman jahit kan. Kalau Iya. lagi cari-cari perintilan jahit gitu bingung. Atau kalau lagi mau bingung pilih bahan. Tadi kayaknya aku udah lihat pilih bahan celana. Pilih tempat les fashion juga ada. Iya. Sekolah juga ada. Iya. Aduh aku kepo banget ya kayaknya ya udah tahu semuanya nih. Aku bener-bener dari awal sih kayak cara ngesetting mesin jahit, mulai dari cara masukin bobin itu aku share dulu gitu di awal. Awal kakak belajar mesin jahit itu di mana? Aku tuh sebenarnya belajar itu dari sekolah. Jadi kayak emang di sekolah itu kan diajarin ya. Dan waktu itu guruku tuh pertama kali itu nanya kayak siapa yang udah bisa jahit, dan ternyata nggak ada yang bisa jahit gitu loh. Nah dari situ tuh aku juga sadar ternyata banyak yang minat, makanya kita sekolah gitu kan. Iya benar-benar. Tapi informasinya tuh sedikit banget tentang Gitu. cara jahit Iya. gitu. Itu sih yang ngebawa aku sampai setelah Sekolahnya di lulus mana sih, Kak? jadi pengen INIFD. Aku di INIFD. INIFD singkatan dari apa tuh? International Fashion Institute, aku lupa, International Institute. Ya itulah pokoknya ya teman jahit INIFD, bisa dicek di INIFD. Instagramnya. Nah itu dulu kakak kalau misalnya sekolah fashion
Itu berapa lama sih? 1 tahun, 2 tahun? Aku setahun. 1 tahun. Itu kelasnya ambilnya yang dari bawah, benar-benar belum bisa. Iya, di basic, benar-benar basic. Sampai kakak bisa bikin Final collection-nya Final gitu. collection. Kayak jas, dress, atasan, skirt, Oh, celana, totalnya semua ada deh. berapa karya tuh, Kak? Maksudnya satu tahun itu kakak bisa menghasilkan berapa karya? Iya benar. Waktu itu finalnya kita harus bikin 3 looks. Nah, aku tuh bikin dalam 3 looks itu ada 1 set yang blazer sama dress. Habis itu atasan sama skirt, satu lagi atasan sama celana gitu. Kok cepet banget ya Kak 1 tahun? Sebenarnya tuh belajar jahit bisa secepat itu sih, asal kita tekun gitu ya, maksudnya ya, kayak Berani buat coba. berani buat coba Iya. juga gitu. Karena yang bikin takut sebenarnya niat awalnya sih, kayak Yes, betul Benar. banget. aduh kayak susah sebenarnya banget. malah nggak susah banget gitu. Iya, setelah pas dijalanin ternyata nggak susah itu ya. Iya, nggak sesusah itu. Tapi semuanya tuh gitu gak sih? Mesti mulai aja dulu. Bener. Jangan nyebut Jangan brand. dong. Mulai aja dulu. ya Tapi kan? berarti itu untuk tugas akhirnya tuh ditentuin sama si teachernya atau emang boleh kita milih kayak mau blazer, Bebas. skirt, terus atau celana gitu? Ada aturannya nggak? Jadi pertama kita akan brainstorm dulu, kita disuruh ngedesain 50 looks. Nah, habis itu kita akan kayak kasih ke dosennya gitu ya. Hah? Nanti Bentar dia- Kak, bentar. Iya. 50 desain gambar maksudnya? Iya, desain gambar. Yang bener. Harus manual, nggak Harus boleh manual. desain. Iya. Aja Pantesan nggak boleh kemarin digital. di lomba bagus gambarnya. Mana lihat dulu, ada lihat lah. dulu mana. Mana gambarnya? Mana sayang-sayangku? Kita tunjukkan. Weh, ini dia Makasih, nih wah. karyanya Kak Iya. Aza. Iya. Mantap, sini aku pegang. Aku baru ingat nama kuliahku, International Institute of Fashion Design. Ini lulusannya nih. Ininya nih. Wah, keren banget. Dan Iya. kita udah Thank kasih you. frame. Thank you banget loh, jadi bagus dikasih frame. Iya. Nggak dikasih frame juga bagus kok Kak Aza. Bisa aja. mumpung ada yang punya, dijelasin dong Kakak konsepnya gimana. Iya, konsepnya sih sebenarnya ini kayak gabungan semua Indonesia gitu ya. Jadi Iya. ada flora, faunanya juga. Faunanya dari mana? Sebenarnya ini tuh apa ya? Headpiece-nya itu tuh terinspirasi dari ekornya burung merak Burung gitu merak. loh. Iya, benar. Abis itu juga ada faunanya juga, ini dari sayapnya ini. Kenapa merah gini? Sebenarnya ini kayak tanda perjuangan apa ya, para pejuang kita Pejuang. gitu loh, kayak darah-darahnya gitu. Agak serem sih ya. Ih, merinding jadinya juga ya. nih aku. Agak lebay kan. Tapi jangan secara harfiah ya, kita Ini- lihat perjuangannya. Benar, ini burung cendrawasih, benar kan? Benar, Wih. betul banget. Gitu. Kalau Habis dari itu- bawah nih batik apa nih? Iya, aduh, jujur aku lupa nama batiknya. Tapi kayak ini terinspirasi dari batik kebudayaan Indonesia, itu juga aku masukin ke dalam sini. Terus warnanya juga warna kemerdekaan kita gitu Iya, kan. Temanya kan merah putih juga ya waktu itu ya. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Dan ada glitter-glitternya juga. Iya, Cantik biar banget. kesannya Jadi kayak mewah. glamor. Iya. Betul sekali. Tapi yang aku tuh selalu suka hal-hal kecil Kak. Tapi yang aku pengen tanya, kenapa Kakak bisa bikin shadow sehingga ada kayak dia ngelekuk ke belakang? Itu Padahal gimana glitter caranya? ya? Glitternya dituain? Apa gimana? Apa belakangnya enggak. kasih spidol? Enggak, jadi aku tuh pertama tempelin glitternya dulu. Habis itu sebenarnya ini apa ya, mendadak sih. Soalnya kan sebelumnya aku udah warnanya ada shadownya. Terus pas ditumpuk glitter lah hilang gitu kan. Bingung gimana ya. Akhirnya aku coba pakai watercolor lagi, karena ini kan aku pakai kertas watercolor kan. Iya. Terus aku coba yang warna hitamnya pelan-pelan, ya walaupun nempel-nempel sih, cuman jadi kelihatan shadownya gitu. Iya, kreatif Keren banget. banget. Iya, emang sering gitu sih, kayak mendadak aja tiba-tiba dapet ilham gitu. Ngide gitu ya, Iya, suka ngide aja. Gitu sih. Tapi keren banget Tapi Kak Aza. anyway, Thank thank you. you. Thank you loh Kak udah join lomba kita yang pertama Thank kali. you. Ini kita kembaliin. Nah, kita taruh sini Iya, deh ya. boleh. Soalnya pegel tangan aku. Aduh. Wow. Itu gambar bagus banget ya. Kakak 1 tahun bisa jahit banyak baju, bisa menginspirasi orang, bisa gambar kayak gitu sih. Aku wow. Berarti ini menunjukkan bahwa jahit itu sebenarnya tuh fun dan gak susah. Di zaman bener, sekarang ya. Bener. Di zaman sekarang tuh enak banget. Banyak banget orang yang bagi-bagi ilmunya. Iya. Kalian bisa cari di mana-mana. Iya. Gitu, Mbak. Nggak- Sewing supplies juga sekarang gampang dapetnya. Kalau dulu kan kayak harus ke pasar baru ya nggak Iya, sih, benar. harus onsite gitu. Apalagi setelah apa ya, lagi pandemi gini banyak yang jadi ke online gitu loh. Salah satunya kan Toko3 juga, ini langganan aku juga ya. Jadi aku sering banget belanja di Toko3 gitu. Ngeri dah kalau udah digituin mah pengen terbang aku.
Dan Kak, sekarang toko-toko ya itu udah banyak banget yang ada virtual shopping, live shopping, live training, toko 3 lah ya. aduh. Tapi terus juga kalau sekarang kan jahit jadi ini kan, dulu kan mesinnya itu aja. Tapi sekarang udah banyak portable, lucu-lucu, terus fiturnya juga banyak, menunjang banget kan. Jadi bener. Jahitnya tuh jadi terfasilitasi Fasilitasi. dengan baik. Iya. Gitu. Bahkan harganya juga semakin banyak yang affordable gitu loh. Iya. Dulu kan kayak kebanyakan yang buat konveksi industrial gitu kan mahal-mahal ya. Karena susah dicari. Iya, susah dicari. Makanya dia bisa mahal-mahal sendiri. Entah gimana caranya. Kalau sekarang kan semua udah terbuka, jadi ya harganya udah standar semua. Iya benar. Yang di bawah 1 juta aja juga banyak gitu loh kalau untuk mulai belajar jahit ya. Iya. Tapi Kak, selama Kakak ada di sebagai fashion content creator, pelajaran apa sih yang terbesar yang pernah Kakak dapetin gitu di fashion ini? Pelajaran hidup atau Ya, gimana? karir juga boleh. Karir ya. Bentar, aku masih rada bingung. Atau mungkin ini kali pengalaman yang berkesan banget waktu belajar jahit atau apa gitu. Kalau pengalaman berkesan itu menurut aku pas nyari kain justru yang berkesan banget ya. Kenapa tuh? Sekarang udah nggak bisa nyari di Tanah Abang kan. PPKM. Iya benar, tapi itu lumayan berkesan ya pas aku lagi sekolah karena kalau ilmu-ilmu lain gitu ya, kalau di sekolah kan aku belajarnya secara teorinya gitu, misalkan ini bahannya yang polyester, katun segala macam dan namanya tuh jelas gitu. Tapi pas nyari kain buat final project ke Tanah Abang gitu, jujur aku shock banget karena namanya tuh lucu-lucu gitu loh, bukan kayak katun gitu-gitu enggak. Namanya tuh misalkan kayak Roberto Cavalli, itu kan nama desainer. Tapi nama dagang. Iya, nama dagang. Iya, merek jadi sendiri. Enggak. Jadi jenis kainnya tuh kalau orang Tanah Abang ngertinya satin. Mau satin apa? Roberto Cavalli, mau Max Mara. Bener. Aku bingung gitu loh kayak, itu kan nama desainer ternyata. Kayak Toyobo gitu ya? Iya, Toyobo. Padahal nama kainnya itu bukan itu gitu. Tapi yang terkenal justru kayak merek-mereknya gitu. Itu sih, itu lumayan berkesan menurut aku kayak ternyata orang-orang Tanah Abang si penjualnya aja tuh bisa jadi mereka nggak tahu ini namanya apa, ini jenis kain apa gitu. Berarti kan literasinya kurang. Kan sekarang udah nggak bisa ke Tanah Abang, mau nyari kain nggak bisa. Mau cari kain di mana Kak? Online. Iya. Pasti gampang banget. Tapi kan nggak bisa kayak kirim gede gitu kan, agak susah Kak. Buat beli bal-balan gitu. Kalau misalkan mau buat produksi yang emang harus satu roll gitu, aku itu udah pas di Tanah Abang udah nyari-nyari. Nah itu aku save-in kontak WhatsApp-nya si penjual gitu. Abang kirim abang. Iya. Abang warna lain ada nggak? Bener. Iya Ci, sabar Ci. Bener. Ini mungkin tips buat yang mau bikin fashion clothing juga ya. Kalian tuh bisa minta kontak WhatsApp-nya mereka, terus kayak nanti kalau ada kain baru biasanya tuh mereka akan kontak kalian dan kalian bisa minta dikirimin sampelnya dulu gitu. Kalau emang suka ya udah cus belilah habis itu. Boleh ya gitu. dikirimin sampel lagi boleh. Biasanya mereka boleh. akan kirim potongan kecil-kecil gitu sih. Asik banget ya kalau kayak gitu. Iya. Masa ke Tanah Abang. Iya. Capek kan ke Tanah Abang. Muter-muternya. Iya. Jauh banget, gede banget. Nah ini buat teman jahit juga nih yang belum pada tahu, Kak Asa itu lagi bangun brand sendiri juga. Namanya Oso Official. Iya, betul. OSSO. Ini clothingnya jenisnya apa Kak yang bakal dibikin? Nanti ini kayak everyday wear gitu sih, jadi bisa buat kerja, bisa buat jalan-jalan juga, jadi lebih ke casual wear juga gitu. Tapi cewek semua ya? Cewek dulu Kak. Cowok nggak ada? Nanti ya Kak Ongki ya. Oso Men. Keren tuh Oso Men ya. Kayaknya Kak Ongki udah mau jadi ini nih, pelanggan tetap. Iya. Brand ambassador kan. Brand ambassador. Oh ya benar juga. Boleh juga. Sebelum Kakak jadi fashion content creator, terus fashion planner juga berarti kan. Sebelumnya tuh karir Kakak apa sih kalau boleh tahu? Aku itu dulu abis lulus kuliah. Jadi aku kuliah kan ekonomi, terus abis lulus kuliah aku kerja. Kerjanya itu terakhir di Sosiola. Oke. Oke, terus Kak? Iya, jadi aku kerja dulu sebagai campaigner marketing jadinya ya.
Gitu, berarti awalnya beauty. Awalnya di beauty industry. Iya, kadang-kadang aku bingung ya. Kenapa ada yang masih tertarik untuk jahit ya? Aku salut banget. Betul banget. Dari beauty tiba-tiba ke sewing. Tuh kan, ada foto-fotonya. Iya, ini pas aku masih jadi campaigner gitu di Sosiola. Wih. Ini photoshootnya Kak Azaria. Nanti Keren. kalian bisa cek juga, ada di Instagramnya, linknya kita sertain di bawah ya. Kepoin aja, follow juga, terus subscribe juga channelnya Kak Zaza juga. Thank you. Oh, ini channelnya ya. Iya, baru banget sih 17 Agustus aku postnya. Kenapa baru buat Kak? Kenapa baru buat? Iya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa yang bakat head? Kak, bakat head juga masukin dong. Iya boleh sih, nanti aku recreate lagi ya. recreate. Iya di Bener. YouTube. Siapa tahu boom lagi. Thank you loh. Iya. Atau kita mau collab aja. Aduh, pengennya. Aku sih menunggu undangannya aja ya kayak. Pengennya kita live streaming di Agwai sama Kak Zaza. Iya, kenapa lama? Sebenarnya sih balik lagi ya. Semua orang kan punya ketakutannya ya. Jadi Iya, benar. pertama itu aku masih kayak takut-takut juga kalau langsung ke YouTube. Jadi makanya aku pertama tuh bikinnya di TikTok dulu. Udah lebih ada audiensnya, udah lebih ada yang emang butuh nih. Iya. Ada demand-nya, baru aku mencoba untuk di YouTube. Gitu. Nah, YouTube agak lebih berat sih. Iya, Kak. benar. Terus tapi- mesti proper. Mesti proper banget Benar-benar. videonya. Effortnya jauh lebih. Kalau TikTok kan pakai HP udah bagus banget. Iya, benar. Berarti memang tujuan awalnya pengen bikin YouTube. Tapi mulai dari TikTok, terus IG. Iya. Sekarang udah ini nih YouTube-nya asik dong. Iya. Jadi kita mesti lihat juga nih, kita pantengin terus ya. Tan, jangan lupa dong. lo subscribe. Udah, aku udah subscribe tadi sebelum di sini. aku duluan. Nah, Kongki kan ketahuan. Enak. Mau cek dulu nggak nih? Udah di follow, belum di follow back. Oh, minta fallback. Belum di follow back nih, Kak. Follow back dong, ya ampun. Tapi Kak, kalau lihat dari Instagram sama TikTok, itu audiensnya ramean mana, banyakan mana? Penjahitnya banyakan mana? Kalau misalkan reach-nya, maksudnya kayak audience reach itu lebih banyak pasti di TikTok. Cuman engagement-nya jauh lebih tinggi di Instagram justru. Kenapa Gitu. bisa gitu, Kak? Aku juga bingung ya, tapi kayak di Instagram mungkin kita bisa kayak ngobrol kali. Kayak aku kan sering share juga di IG story gitu, kayak progresnya kayak gimana. Terus aku juga banyak kayak tanya jawab ke para followers juga. Nah dari situ sih mungkin kebentuk lama-lama ada bondingnya Iya, gitu. udah ada bondingnya jadinya. Kalau TikTok itu kan lebih ke masyarakat luas aja, umum gitu aja gitu kan. Bener. Paling ya like, komen, tapi nggak dua arah menurut aku. Sama kalau misalnya Instagram itu kan kita post di feed ya. Terus itu yang udah follow kita yang bisa lihat. Iya. Tapi kalau si TikTok kan ya bisa dibilang hoki-hokian ya. Iya, benar, Kadang-kadang hoki-hokian. Masuk, kadang-kadang enggak gitu. Iya. Walaupun kontennya bagus banget. Iya. Menurut Kakak, saran dari Kakak Zaza nih, gimana kita bisa numbuhin dan ngembaliin budaya jahit di Indonesia sih Kak? Dari diri sendiri sih pastinya. Maksudnya Dari diri sendiri. jadi kayak dari diri sendiri, berani untuk nyoba, berani untuk ngejahit. Ya lama-lama kan pasti akan semakin banyak gitu kan. Betul. Aku juga berharap akan ada lebih banyak lagi fashion content creator juga yang kayak aku, yang kayak mau sharing, terus kayak bagi ilmu juga, bagi Iya. pengalaman gitu. Salah satunya kan aku juga lihat ada kayak Kak Kristi Basil gitu kan di TikTok gitu. Nah itu juga kan dia suka share pengalaman dia sebagai fashion designer kayak gimana gitu sih. Jadi aku berharap banget. Kristi Basil ini dia yang cowok terus suka gambar-gambar di TikTok, bener ya? Bukan Kak. Bukan ya? Ini aku pernah lihat deh. desainer Basil. wedding dress. Iya, wedding dress. Iya. Emang anaknya kadang so tau gitu. Tapi aku juga pernah lihat sih. Wow, itu dia. Iya benar, Itu itu dia. Kak Kristi Basil itu juga kayak inspiring bridal. juga sih. Yes. Bridal. Bridal. Waktu itu aku kan nggak bisa jahit tule ya, bahan tule. Padahal aku mau pakai itu pas aku mau final project. Nah terus aku ngeliat ada salah satu video dia, ternyata kayak dia ngejahit bahan tule itu pakai kertas koran. Oh. Nah itu Biar nggak loncat-loncat. iya biar nggak Iya loncat-loncat kan? dan itu ngebantu banget gitu. Iya. Dari situ juga sih kayak yang menginspirasi aku. Akhirnya aku juga bikin kayak swing tips, swing hacks di TikTok gitu. Wow. Iya, dan banyak banget kontennya tentang dress-dress baju nikah ya. Iya, Wow, jadi dia thanks. banyak ceritain tentang customer dia sih. Jadi Iya, kayak ini inspiring juga sih. iya, betul. Kapan-kapan kita ajak ngobrol bareng Kak Zaza juga nih. Amin.
kita undang ke Gope Kakak. Terima kasih sudah memberikan manfaat yang baik untuk penjahit di Indonesia. Iya. Kakak Kristi Basil. Lala. Bagus ya wedding gown. Iya, ini. bagus-bagus Bridal. banget sih. Enggak, itu kan Benar-benar. payatnya susah kan? Iya, Payat. mayat itu Benar. susah. Itu manual, nggak bisa dijahit. Nggak bisa, harus itu belum ada mesinnya manual. juga lah itu. Iya, Jadi Itu harus tipis tangan. banget. Harus tangan. Harus Betul. detail juga ya. betul. Ngerjain biasanya nggak 1-2 orang. Iya, banyak. Yang mayatin 3 orang satu Bener, baju. bener. Oh ya? Di patung iya. Benar. Terus kadang harus bikin ini dalam roknya itu loh yang petticoat supaya dia ngembang. Berapa? Yang kayak princess. Itu dibuat dari tulle yang kasar, bener nggak Kak? Iya, betul. Apa Abis sih itu dipayat petticoat satu-satu. itu? Petticoat tuh yang bikin ngembang gitu loh dressnya. Yang Kain kayak keras? kerangka. Enggak, kalau kain keras kan di setrika biar keras. Oh alah, kayak Rapunzel itu yang begini. Iya. Rok tutu. Iya, benar. Terus kalau digini kayak plastik, itu plastik kan dalamnya. Tulle. Iya, Tulle tapi yang kasar. Iya, tulle kasar. Oh. Ada kayak kerangkanya juga gitu. Berarti awal dipolain dulu, sama tetap baru dijahit kan? Itu biasanya bisa beli jadi sih petticoatnya. Oh Nanti kayak dressnya kan emang kayak udah gede banget gitu. Kita pakai petticoat biar ngembang dressnya. Kalau enggak ntar kan jadi loose. Iya. Kak Zaza sekarang tuh bikin custom gitu nggak sih buat teman-teman kalau yang mau nikah gitu belum? Belum sih. Tapi berat banget kali ya itu ya. Iya, dan apa ya? Aku sekarang ini fokusnya mau ke retail online shop dulu gitu, yang emang Oso. casual wear dulu, Oso Oso dulu. official. Nanti kedepannya amin bisa merambah ke Iya. wedding dress juga gitu. Jadi aku nanti mau sekolah lanjutannya lagi gitu loh. Intermediate maksudnya Iya, yang susah ya? benar-benar yang emang khusus buat wedding gitu sih. Itu berapa lama lagi Kak kalau lanjutin? Itu bisa kursus juga sih, mungkin kayak berapa bulan doang gitu, 3 bulan sampai 6 bulan biasanya ada aja yang buka. Iya benar juga. Ya semoga Kakak Zaza ini tetap menginspirasi juga, terus usahanya Amin. Oso juga maju, Amin. ya kan? Tapi aku pengen banget nih ngundang Kak Zaza live streaming di IY, pengen sekali. Boleh. Tapi kita live streaming kali ini Kak. Kira-kira Makin deg-degan nih. kira-kira ada kepikiran DIY apa Kak Zaza buat teman jahit nih? DIY apa ya? Biasanya aku by request sih soalnya. Kayak Wow, Kak, kalian ditantang untuk request. Kalian komen di komen bawah request langsung. Kita serbu Kak Zaza. boleh. Iya, Kan ya. bisa buat ide tambahan juga ya. Kan tadi kan Kak Zaza bilang soalnya biasanya dari by comment kan. Iya. Benar. Oke, kita lihat ya. Kalau memang komennya banyak dan banyak yang request, Kita buat langsung live streaming sama Boleh. Kak Zaza. Kita datengin lagi Kak Zazanya nih. Yes. Aduh jadi deg-degan. Jangan dong Kak, nanti semoga selalu bermanfaat juga Kak Zaza. Amin. Semoga bermanfaat dan topik pembicaraan kita hari ini juga bermanfaat nih buat teman-teman jahit yang ada di rumah sana. Iya. Jangan lupa nih follow Instagramnya Kak Zaza with Zaza. With Zaza. With Zaza. Itu banyak banget konten-konten yang bermanfaat buat teman jahit. Dan juga follow TikToknya. Iya. Apa tuh, TikToknya Kak? Kak? Kalau TikToknya Azaria Azaria Za. Jadi Azaria ZA. Iya, pokoknya ada di sini atau di bawah Iya. ya. Iya. Satu lagi. YouTube. Oh iya. YouTube-nya apa? YouTube-nya with spasi Zaza. Jangan sampai salah. Jangan salah, soalnya with Zaza udah ada yang taken. Yes, oke deh kalau gitu terima kasih banyak Kak Zaza atas waktunya dan Makasih sudah juga. menginspirasi kita semua dan teman jahit di rumah sana. Iya. Thank you juga loh teman jahit udah bikin kayak komunitas buat kita para penjahit-penjahit ya kan. Pastinya kakak kita pengen semuanya kenal, semuanya suka sama jahit dan jahit jadi peminatnya jahit jadi lebih banyak. Iya, Ya amin. kan? Oke deh kalau gitu teman jahit, sekian episode Gope yang kelima kali ini. Saksikan terus Gope hari Sabtu jam 7 malam di YouTube channel Toko 3 Mesin Jahit. Yeay. Aku Ongki Aku Tanti. dan Zaza. Kak Zaza pamit undur diri. Ciao. Ciao.